Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menghadirkan sebuah konten dari Forum Keadilan TP, program Madiloh bersama pembawa acara Darmawan Sepriosa. Melalui sajian ini kita akan masuk ke pemikiran Haji Syarif Bastaman tentang siapa sesungguhnya pondasi kemakmuran Indonesia, petani. Dalam pandangannya, selama era Presiden Jokowi, impor pangan meningkat hingga mendekati 100% di beberapa komoditas. Karena itu, menurut beliau, persoalan pangan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Ada pendekatan yang jauh lebih mendasar, yaitu perubahan gaya hidup rakyat. Atas dasar pemikiran inilah, beliau mendirikan Indonesian Lakapor Society atau ILS, sebuah gerakan yang meyakini bahwa kedaulatan bangsa tidak boleh bertumpu pada sumber daya yang dikuras seperti tambang, tetapi harus berdiri di atas kedaulatan pangan. Gerakan ini mendorong kita untuk mengurangi ketergantungan pada makanan impor atau bahan yang didatangkan dari jauh. Lokapor berarti memilih makanan yang ditanam, dihasilkan, dan diproduksi secara lokal oleh tangan petani kita sendiri. Mari kita simak pemikirannya. Apa jadinya dunia tanpa Indonesia? Itu saya baca, wow, luar biasa. Dari mulai manusia pertama Pithecanthropus erectus berlatih berjalan tegak, itu karena jatuh dari pohon di Papua, sampai sekarang mobil listrik itu karena ada nikel di tanah ini. Jadi tanah ini selalu menyumbang kepada peradaban dunia. Jadi harusnya orang paling kaya di Indonesia adalah petani, bukan petambang. Kenapa orang yang menghasilkan bahan kita untuk bisa hidup tidak diapresiasi secara tinggi? Kita tidak bisa keluar dari negara pertanian. Bukan berarti menjadi negara pertanian kita tidak menjadi negara industri. Swasembada cuma satu kali seumur yang sehat. Ingat kan kira-kira itu dari zaman Pak Harto. Ini kan potret yang menurut saya memilukan. Food estate, saya mendoakan itu berhasil, tetapi sejarah menyatakan bukan menyatakan sebagian gagal. Semuanya gagal dan kemudian menghasilkan kasus korupsi. We don't need any import. Kalau kita bisa kurang sekitar 40% import pangan, itu kepada growth ekonomi itu bisa naik mungkin di bawah 1%. Peningkatan import kita itu terutama 10 tahun terakhir, 2014-2024, di zaman Presiden Jokowi, yang berjanji untuk tidak import, faktanya import kita naik hampir 100% kan, dari 22 juta ton menjadi 39 juta ton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, tidak jarang orang kemudian melihat ada yang ganjil dalam kehidupan negara kita. Ini negara yang tanahnya subur, air bergemericik di mana-mana. Iklimnya juga membuat orang betah untuk tinggal. Panen seringkali melimpah. Tapi kalau kita lihat di dapur-dapur kita saat ini, yang ada justru adalah gandum yang datang dari seberang, mie yang dibuat dari gandum yang datang dari seberang, gula yang dulu kita pernah menjadi produsen kedua di dunia, kini juga datang dari seberang. Hampir mungkin lebih dari setengah apa yang kita makan itu tidak datang dari bumi kita sendiri. Mengapa hal itu sampai terjadi? Kita mungkin pernah mengingat di tahun-tahun lalu ada yang namanya Club of Rome yang membuat kita juga tersentak dan semua orang ketakutan akan pangan di masa depan. Dan setelah itu kemudian kita beramai-ramai melakukan apa yang disebut sebagai intensifikasi pertanian.
Hasilnya kadang-kadang adalah sesuatu yang membuat miris karena intensifikasi pertanian selain membuat tanah-tanah menjadi lebih gersang, lebih kurus, juga ternyata di sini di Indonesia meminggirkan petani dan pertanian. Ada yang menarik di hari-hari terakhir ini, ada seorang pengusaha minyak dan gas yang tiba-tiba kemudian bicara banyak tentang memberi makan atau makan dari tanah sendiri. Untuk itu, beliau mendirikan Indonesian Locavore Society. Beliau adalah Kang Sarif Bastaman, seorang pengusaha migas, dan untuk itu kita akan coba menggali, mengupas mengapa sampai beliau berpikir pada hal-hal yang sepintas lalu berada jauh di luar kegiatannya sehari-hari. Terima kasih sudah datang lagi di Madilog, Kang Iip. Terima kasih. Apa yang membuat Kang Iip tiba-tiba kemudian sebagai seorang pengusaha migas mendirikan Indonesian Locavore Society yang dalam hal ini adalah mengajak semua untuk kembali ke ke hasil bumi kita sendiri? Terima kasih. Saya harus disclaimer dulu bahwa saya bukan ahli pertanian sebetulnya. Saya mungkin termasuk orang yang cukup peduli dengan nasib kehidupan manusia, nasib bangsa, nasib tanah air begitu. Sehingga kemudian cukup lama saya menggeluti isu locavore ini dan mempertajamnya. Itu karena dipicu oleh fakta-fakta ya. Bahwa kita ini termasuk negara pengimpor pangan terbesar di dunia. Dan peningkatan impor kita itu terutama 10 tahun terakhir, 2014-2024, di zaman Presiden Jokowi, yang berjanji untuk tidak impor, faktanya impor kita naik hampir 100% kan. Dari 22 juta ton menjadi 39 juta ton. Dan dalam waktu sebentar lagi saya kira jumlah import gandum saja kita sudah akan sama dengan jumlah produksi beras di Indonesia. Jadi itu sesuatu yang menurut saya potretnya mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan dalam beberapa aspek. Yang paling utama tentu current account deficit, pemborosan devisa. Dan yang langsung berikutnya adalah pembunuhan petani. Berikutnya lagi adalah perusakan alam, karena ketika alam tidak diolah secara baik, tidak dianggap sebagai capital begitu, sehingga kita muliakan, maka semakin terdegradasi kan. Kira-kira gitu. Itu menurut saya sudah alarm. Ini yang menjadi katakan saja raison d'être atau hal-hal prinsip yang membuat akan mendirikan Locavore ini. Iya, karena dalam konteks pernyataan politik kan kita sudah mendengar sekali di mana-mana orang semua bilang ketahanan pangan, stop impor dan segala macam. Tapi kenyataannya kan angka-angkanya menunjukkan fakta sebaliknya. Tadi akan mengatakan 22 juta ton per tahun. Ya, itu 12 komoditis. 12 komoditis. Ya, komoditas utama kan termasuk dari mulai gandum, gula, kedelai, jagung. Sembako lah ya? Ya, 12 ya. Ke 39. Ke 39 juta ton, ya. Hampir 100% kan naiknya. Iya betul, ya hampir 100% ya, 22 ke 39. Karena kan di awal-awal Pak Jokowi dalam sebuah sebuah pidato yang meskipun pidato beliau kan tidak pernah tidak pernah menggelegak ya. Beliau mengatakan ini impor, itu impor, stop impor. Mengapa? Kita kan dulu melihat bahwa itu sebuah niat baik. Dan kita percaya niat baik itu. Tapi mengapa? Apa yang membuat kondisi mungkin atau apa yang membuat beliau justru dengan sangat ironi menaikkan impor gila-gilaan? Pertama itu soal niat kan, namanya juga niat, apalagi niat politisi, apalagi di zaman kampanye itu satu hal. Tapi hal lain, pelaksanaan kan urusan hal lain. Tetapi kalau kita kaji lagi, saya ingat satu hal dulu, ada meme tentang beliau. Yang penting janji bukan bukti. Maaf, silakan kan. Tapi kalau kita kaji lebih dalam lagi, alasan teknokratisnya begitu ya, sehingga impor kita meningkat. Saya tidak temukan itu. Jadi memang tidak punya alasan yang teknokratis. Misalnya
ada kekeringan, atau ada kelaparan dan seterusnya, itu tidak ada. Sebetulnya kenaikan impor ini irasional. Tidak bisa disebut irasional. Kalau dari sisi politik rasional Rasional saja. ya. Karena kan memberikan kesempatan kepada orang untuk melakukan import gitu ya. Jadi ya itu, dan import itu means izin import kan, kuota. Betul. Ya, begitu. Tetapi kalau ditanya apakah rakyat membutuhkannya? Tidak. Bahwa rakyat butuh pangan, ya, tetapi saya kira bukan sesuatu yang emergency sehingga kita harus import dan menaik sampai hampir 100%. Sebelum kita ke yang lain nih, saya ingin melanjutkan dulu urusan-urusan ini ya. Apakah tadi dikatakan kuota impor dan sebagainya itu artinya yang kemudian mengemuka sebagai sebab adalah komisi-komisi impor? Ya, Anda yang mengatakannya, tetapi saya kira itu paling masuk akal memang alasannya politik. Oke. Bukan alasan kebutuhan pangan rakyat. Dengan demikian, bisakah kita katakan bahwa selama ini, mungkin sebetulnya tidak 10 tahun ya, tapi yang 10 tahun ini adalah sesuatu yang terlihat begitu mencolok. Politik sudah mengalahkan kepedulian kita kepada petani. Ya, it goes without saying, kan kelihatan begitu. Betul. Saya hanya ingin menjadikan itu bunyi aja. Saya kira angkanya kan tidak bisa bohong. Angka tidak bisa bohong. Dan kita dilihat dari angka itu kan kemudian kita mencari reasoning. Kenapa ya bisa begini? Apa ada kelaparan? Apa ada kekeringan? Atau ada bencana alam? Kan begitu selama 10 tahun? Tidak ada. Atau ada peningkatan jumlah penduduk yang luar biasa? Kan nggak juga. Jadi there is no urgency dari sisi needs. Ini kan sesuatu yang sudah ada, yang orang mengatakan, orang CBO mengatakan the damage has been done. Apakah damage yang seperti ini bisa kita ubah? Nah, oleh karena itulah saya kemudian berkesimpulan, wah kalau begitu kita harus mendekati isu pangan lokal ini, kedaulatan pangan kita ini bukan hanya diserahkan kepada pemimpin politik, ke pemerintah, tetapi lebih kepada perilaku, gaya hidup rakyat konsumen. Jadi kami ingin mengintroduksi satu nilai-nilai baru, gaya hidup baru, virus yang positif yang baru, di mana kita bilang bahwa kita tidak membutuhkan import. Ada atau tidak ada, kita ingin makan itu adalah lokal. Ya, apapun yang ada, yang disediakan oleh petani lokal, kita bisa makan. Dan sikap ini sebetulnya tidak akan menimbulkan krisis pangan, karena pangan lokal kita cukup. Begitu. Ini kan soal gaya hidup, soal taste, soal selera, gitu. Nah, jadi selera saya kira jangan didikte oleh pemerintah menurut saya. Biarkan rakyat menemukan seleranya sendiri dan kita dorong agar selera itu berbasis pangan lokal. Sehingga saya ingin dengan organisasi ini, yayasan ini, kita ingin ya semacam menjadi anak-anak yang baik begitu di sebuah rumah tangga yang mengatakan sama bapaknya, Papa, sudah jangan beli makan lagi. Lebih baik kita masak sendiri, toh kita punya semua bahannya, punya kebun, punya kolam, dan seterusnya. Saya kira itu sikap yang baik, dan dengan itu saya pikir kita bisa bersinergi dengan pemerintah, kita sampaikan ke pemerintah, look, government, we don't need any import. Kita cukup. Jadi mari kita sama-sama bergerak, dan mudah-mudahan kita bisa bersinergi dengan pemerintah, menyebarkan virus ini. Dan itu akan membantu ekonomi pemerintah. Saya udah tanya teman-teman, kalau kita bisa kurang sekitar 40% import pangan, itu kepada growth ekonomi itu bisa naik mungkin di bawah 1%. Jadi kalau kita ada cita-cita Pak Purbaya naik ke 6%, 7%, cara ini justru itu terus akan mendukung. Karena kita berhemat. Pendiktean oleh pemerintah. Apa memang setragis itu yang sudah kita alami? Didikte betul dalam pola makan ini oleh pemerintah. Sekarang kan misalnya dengan gandum gitu ya, itu kan industri. Betul. Sekarang apakah sebetulnya kita itu perlu gandum? Ya kan, sebetulnya kan makanan pokok kita, dulu kita belajar makanan pokok tiap daerah kan lain-lain. Beras, ya kan? Kalau di Madura jagung gitu kan. Sagu. Iya.
itu memang menunjukkan bahwa memang secara DNA itulah yang cocok. Karena sebetulnya Tuhan menciptakan makanan-makanan pokok itu kan sesuai dengan keadaan daerahnya. Jadi sebetulnya gandum nggak cocok di sini. Oleh karena itu juga Susah ditanam juga. susah ditanam. Oleh karena itu juga tidak bisa kita menjadikan gandum sebagai Pangan pokok. pangan pokok. Harus beras. Sekarang sudah mau melewati beras. Kan cilaka. Dan ada ahli gizi yang sampaikan bahwa nggak cocok gandum dengan DNA anak-anak kita. Karena memang DNA-nya kita ini ya DNA-nya beras. Kejo, gitu ya, nasi. Gitu kan. Gitu. Jadi ini juga sesuatu yang mungkin secara secara strategis, jangan-jangan ini juga akan jadi pelemahan kualitas generasi muda kita dan seterusnya. Apalagi produk-produk gandum yang sebetulnya kan itu melalui proses yang panjang ya, bahan kimia dan segala macam. Ya. Pabrik lah ya. Ya, karena kan tren dunia kan sebetulnya rantai pangan itu makin pendek kan makin baik. Sama yang kedua, Kang. Ya. Tadi Akang mengatakan bahwa Lokavor ini adalah niat baik. Tapi saya jadi teringat pada satu puisi Rendra. Niat baik Anda untuk siapa? Artinya begini, ketika kita bawa niat baik, tapi kemudian ada kepentingan-kepentingan yang tadi, kuota impor lah, kira-kira optimistis tidak bahwa pemerintah akan menerima alih-alih kemudian yang seperti yang kita lihat pada beberapa kasus mempersulitnya? Saya kira kalau ini sudah menjadi gelombang gerakan budaya oleh rakyat, bahwa rakyat itu lebih suka pangan lokal, mau tidak mau kan pemerintah harus mengikuti aspirasi rakyat. Betul. Dan saya kira dengan sendirinya maka import akan berkurang. Maka itu saya ingin di dalam kegiatan Lokavor itu tadi bersinergi dengan pemerintah, jika pemerintah setuju dengan gagasan ini, dan kita punya kesimpulan yang sama kan, bahwa gerakan ini akan mengurangi CAD, current account deficit. Kita bikin potret dulu di semua kabupaten, kota-kota itu, kita bikin semacam pengukuran indeks Lokavor. Lalu kita beri penghargaan peringkat kota Lokavor nomor 1, nomor 2, dan seterusnya gitu. Dari mulai kota besar, ibu kota provinsi, kota menengah, kota kecil. Dengan itu kemudian juga itu dijadikan menjadi KPI-nya pemerintah. Ya kan, pemerintah yang support terhadap pangan lokal itu nanti peringkatnya di atas. Dengan itu maka gelontoran APBN juga kan mungkin untuk pertanian setempat dan seterusnya. Saya kira ini akan luar biasa, akan fantastis menurut saya. Gulirannya bisa cepat. Saya rencanakan tahun depan itu kita sudah bisa lakukan pengukuran indeks Lokavor di tiap-tiap kota, bekerja sama dengan pemerintah. Menurut saya di situ juga tahun depannya lagi bisa memperoleh peta bagaimana penyaluran anggaran untuk mendukung pangan lokal, pertanian lokal. Seoptimistis itu, apakah berdiri kapan, Kang? Saya organisasi ini baru berdiri 1 November 2025, tetapi kita ingin sangat cepat bekerja. Nah, dalam sepekan itu, apa yang membuat Akang menjadi sangat optimistis bahwa ini akan menjadi sebuah bola salju lah katakan? Saya tidak menemukan pertentangan sejauh ini dari sisi konsep. Hampir semua orang setuju dan support. Jadi artinya kesimpulan kami di yayasan, ini ide yang memang sangat strategis. Saya kira tidak akan ada resistensi. Kalaupun resistensi paling kan dari pengimpor, itu menurut saya tidak banyak. Tidak banyak. Tetapi proses import kita kan tidak pernah tanya pemerintah sebetulnya. Betul. Apakah kita perlu mengimport jeruk santong misalnya atau tiba-tiba ada di pasar kan begitu. Itu terlalu bebas menurut saya. Nah, tapi kalau kemudian rakyat stand up, no, gitu. Saya juga bisa bikin apel sendiri. Ini sebetulnya membebaskan rakyat untuk bebas mengatakan ya atau tidak ya? Iya. Jadi untuk memilih sendiri apa yang mereka makan. Betul. Dan kalau dengan cara seperti itu, maka rakyat kemudian akan datang ke restoran, nanti akan tumbuh budaya, tanya dulu, ini kandungan lokalnya berapa banyak? Nah, apalagi kalau di restoran sudah ada stiker, ini Lokavor A misalnya, dengan kandungan lokal sekian. Orang akan ke situ. Kalau di sini Lokavornya misalnya paling bawah, ya kan? Ditinggalin. Orang, wah ini barangnya impor semua. Iya nih antek asing. Ya kalau ininya gitu kasarnya gitu. Begitu. Dan itu dengan sendirinya membantu pemerintah. Pemerintah udah bisa lihat bahwa inilah aspirasi
rakyat terhadap pangannya. Dan dengan itu maka kemudian efek berikutnya adalah kita akan kembali mengolah tanah secara baik, memuliakan tanah, memuliakan petani. Karena memang cita-cita saya adalah ingin membuat petani itu berada di stratifikasi sosial bangsa Indonesia paling tinggi. Jadi harusnya orang paling kaya di Indonesia adalah petani, bukan petambang. Kita lihat di Amerika, Jimmy Carter pernah jadi presiden, petani kacang. Iya. Karena hasil pertanian untuk makan, nggak makan nggak bisa hidup kan? Iya, hasil tambang nggak bisa dipakai makan. Kenapa orang yang menghasilkan bahan kita untuk bisa hidup tidak diapresiasi secara tinggi? Apakah itu, kalau boleh kita bicara sedikit soal budaya? Apakah budaya kita memang kurang memberikan penghargaan pada petani? Atau ada yang lain? Ya, saya kira dari zaman Orde Baru itu ya. Karena kan konsepnya Bung Karno kan sebetulnya kemerdekaan petani kan, marahin. Ya. Ya, tapi kalau zaman Orde Baru itu kan semua diatur oleh pemerintah. Termasuk jenis bibit, pupuk, masa tanam, harga semua. Jadi seolah-olah petani ini buruhnya pemerintah gitu. Jadi mengasumsikan bahwa pemerintah paling jago bertani gitu. Menurut saya itu yang harus kita rubah. Kalau saya lihat seperti di Jepang kan, JAC, Japan Agricultural Cooperative, itu sangat kuat, jauh lebih kuat dari pemerintah. Mereka lah yang menentukan teknologi pertanian, produk, kemudian pemasaran. Mereka sangat kuat karena diberi ke mereka. Pemerintah hanya melayani dan hanya membangun infrastruktur irigasi dan jalan. Pemerintah terhadap petani di Jepang hanya mendengar apa maunya petani, lalu nanti enacted by law kan kira-kira di undang-undang. Jadi sangat kuat petani di sana. Oleh karena itu industrinya kuat juga, industri pertanian kan gitu. Jadi ya menurut saya sebaiknya seperti itu. Mungkin HKTI ya namanya itu organisasinya, saya nggak tahu, tapi harus ada menurut saya yang berwibawa. 32 tahun dalam katakan saja hegemoni Orde Baru, yang kemudian ketika Orde Reformasi berjalan pun kehidupan pertanian kita tidak dibongkar. Artinya tidak ada kesadaran untuk membongkar sesuatu yang menghegemoni ini. Apakah dengan hampir 50 tahun dalam cengkeraman, dalam dikte, masih mungkinkah petani kita untuk dibuat merdeka? Masih, menurut saya tinggal ada kemauan politik untuk kita kemudian menempatkan petani itu sebagai warga negara terbaik, begitu, diberikan perlakuan khusus secara undang-undang, berikan mereka kebebasan, ya tentu individual dan organisasi petani yang berwibawa, yang bisa punya decision making proses, yang bisa mendikte pemerintah, bukan pemerintah mendikte petani. Mendikte dalam hal harga, dalam hal jumlah produksi, distribusi dan segala macam itu biarkan mereka yang mengatur, bukan pemerintah. Itulah yang terjadi di Jepang. Rata-rata kalau kita sebut keluarga Jepang kaya itu pasti petani. Sikap atau cara pandang teman-teman ILS ini, Indonesian Local Force Society ini, terhadap satu hal yang sekarang sedang marak paling tidak dalam wacana, food estate. Bagaimana teman-teman ILS memandang food estate itu juga salah satu bentuk eksesif menurut saya keterlibatan pemerintah di sektor pertanian yang mendikte juga, itu top down juga. Dan dari zaman Pak Harto tidak ada yang berhasil. Pertama menurut saya sekali lagi bukan ahli pertanian, barangkali secara feeling itu pertama lokasi, yang kedua skalanya terlalu masif, jutaan hektar. Iya, yang ketiga tidak didukung oleh sumber daya manusia yang cukup, ya kan, di samping itu tadi lokasi. Ya, yang keempat saya lihat terlalu berbau project, jadi karena top down. Jadi menurut saya membudidayakan pertanian itu harus berbasis lokalitas. Lokalitas. Jadi kekhasan daerah itu apa? Dan saya kira kalau kita bicara beras, memang mau tidak mau Jawa ini harus kita conserve sebagai gudangnya beras, karena memang yang paling cocok untuk beras Jawa, Bali, sebagian Sumatera, ya kan, mungkin Sulawesi tidak begitu banyak tanahnya kan. Kalimantan menurut saya ada sebagian kecil saja yang cocok untuk beras. Kalau ini Merauke kan beras juga tuh.
Ya, disiapkan food estate. Berikutnya kan kemudian bagaimana how to mobilize people. Itu tidak terlalu gampang gitu. Ya, saya rasa food estate, saya mendoakan itu berhasil, tetapi sejarah menyatakan bukan menyatakan sebagian gagal. Semuanya gagal dan kemudian menghasilkan kasus korupsi. Mengapa kemudian kegagalan-kegagalan ini tidak dijadikan cermin? Seolah-olah bangsa ini menyiapkan diri menjadi beribu maaf, bangsa keledai. Iya, karena mungkin pemerintah kaget juga melihat produksi beras turun. Ya kan, lalu ingin membusnya dengan seperti itu, secara secara instan gitu ya. Nah, tapi kita lupa bahwa persoalan pertanian bukan hanya jumlah produksi, tetapi juga adalah soal distribusi, soal kualitas produk, kan begitu, soal kehidupan petani, gitu. Itu apa? Jadi bukan sekedar produksi, apalagi mengejar produksi dengan membuka lahan seluas-luasnya di lokasi yang tidak cocok, bukan produksi yang naik, tapi proyek yang gagal jadinya. Produksi pun nggak kekejar, tetapi aspek pertanian yang lain juga tidak disentuh, yaitu itu tadi soal kualitas produk, soal harga, soal distribusi, ya, pemasaran hasil produk, dan juga soal nasib petani. Kalau misalnya ini kita kepala ngomongin food estate, beberapa pertanyaan lagi. Ini kan sudah dibuka nih, ya, dan kelihatannya mobilisasi dan lain sebagainya juga sukar. Apakah masih cukup bijak kalau tanah-tanah itu kemudian diberikan pada petani, pada siapapun yang ingin ke sana dan kemudian menanami sendiri secara merdeka? Tidak kemudian dipatok harus menanam padi, apalagi jenisnya IR apa misalnya. Saya tidak tahu detailnya ya, apa proyek food estate ini, termasuk yang di Merauke. Ya. Tetapi mungkin saja nantinya sebetulnya dibagi-bagi ke pemerintah. Tetapi saya melihat niatnya itu adalah lebih untuk mengejar target produksi. Kalau itu yang utamakan, menurut saya food estate adalah pilihan yang tidak tepat. Saya ada tanya teman-teman juga di guru besar pertanian, bukan begitu caranya. Kalau yang ini dari pergesekan hubungan Akang dengan beberapa teman-teman, terutama guru-guru besar pertanian yang kita tahu ilmunya tinggi dalam soal itu. Apa sebetulnya yang paling memungkinkan kita kembali, katakan kalau misalnya klaim swasembada pangan atau swasembada beras tahun 83 itu memang ada. Bisa kembali ke sana tuh dengan cara apa? Ya, jargon politiknya membuat petani berdaulat. Jadi ada juga ya, ada goodwill politik harusnya. Iya. Jadi kita harus tempatkan petani itu, dan dengan demikian organisasi pertanian, kita dorong mereka punya organisasi yang profesional, mandiri. Mandiri itu artinya bisa melakukan decision making proses, termasuk menentukan masa tanam, jumlah produksi, harga, distribusi dan seterusnya, penerapan teknologi dan seterusnya, itu biar mereka sebagai semacam SRO ya, self regulatory organization. Lalu pemerintah menyediakan undang-undangnya untuk mendukung itu gitu. Nah, kalau sekarang kan saya tidak tahu basic konstituennya HKTI seperti apa, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Tapi saya tidak melihat kedaulatan itu. Kalau itu berdaulat, menurut saya kuantitas dan kualitas produk pertanian kita akan baik, termasuk ya mencapai swasembada. Peran ILS dalam swasembada tadi, kira-kira bisa diterangkan tidak, agar kemudian saya dan teman-teman yang lain mendapatkan gambaran, oh ternyata dalam peta besar swasembada pangan, ILS punya peran. Jadi dengan adanya gaya hidup baru Locavor, sebetulnya Locavor ini kan dirintis di Amerika, gerakan ini tahun 2005. Sebagai pelengkap dari omnivore, carnivore, herbivore sebelumnya, menyentak beberapa aktivis lingkungan di California bahwa ternyata makan yang sifatnya
industri begitu, di mana semuanya banyak import, itu merusak lingkungan, merusak ozon dan seterusnya. Nah itu saya geluti terus istilah itu. Nah dan saya kira kita mungkin menurut saya salah satu negara yang mencoba membuat gerakan lokavore ini sebagai pionir. Saya tidak melihat ada di negara lain. Di negara lain baru ada beberapa restoran chain seperti di Itali. Di Bali ada lokavore restoran, dan itu betul-betul lokavore dan sangat mahal, which is I really appreciate. Nah, dengan kita menyediakan gaya hidup seperti ini, kan kemudian akan meng-create demand, karena ada market, ya kan, ada demand, dan itu akan merangsang petani untuk meningkatkan jumlah produksi beras, meningkatkan juga kualitas produk segala macam. Jadi sebetulnya secara tidak langsung, dengan melakukan gerakan lokavore ini adalah membantu petani untuk lebih sejahtera. Juga membantu alam untuk semakin baik. Kemarin kan saya dengar ada kisru mengenai penyedotan air tanah oleh industri air kemasan. Saya kira itu kita sudah harus mulai stand up. Air kemasan boleh, tapi jangan mengambil dari air tanah. Sekarang teknologi desalinasi air laut sudah murah. Kenapa itu tidak? aja ya? Itu saja. Kan itu cukup bikin kapal kecil gitu ya di laut. Karena sekarang teknologi desalinasi air laut itu produknya bisa dua. Satu air bersih, satu air kemasan, air mineral. Jadi sudah dibotolin di situ. Jadi biarkan air tanah itu untuk menyuburkan kembali tanah dan untuk kehidupan tanaman dan binatang juga punya tempat di bumi kita ini. Jangan semuanya diambil manusia. Ya. Dan manusianya juga sedikit juga. Kang, begini, bagaimanapun kan yang namanya lokavore ini gaya hidup. Kalau saya tidak salah, bahkan ketika Akang memulainya, yang kemudian bergabung adalah mereka yang katakan saja kelas menengah. Dan kita tahu kelas menengah itu hidup dengan tren. Apakah ini hanya akan menjadi sekedar tren kemudian? Ya, itu semua tergantung kami, tetapi saya sangat berharap saya dan teman-teman tidak kekurangan endurance, begitu ya, stamina. Oleh karena itu, agar stamina kita bisa kuat, kita ingin segera secepatnya berestafet ini menjadi besar, snowballing begitu, sedemikian rupa sehingga kalau sudah snowballing menjadi gerakan rakyat, ya saya sudah merasa cukup bahagia, dan kemudian pemerintah mengadopsi ini. Kenapa pemerintah mengadopsi ini penting? Karena ada kisah sukses keluarga berencana. Oh, KB ya? Ya, KB. KB itu kan sebetulnya dulu oleh LSM, namanya PKBI. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia tahun 1957. Oh, itu bukan ini, bukan itu inisiatif LSM. Ya. Lalu oleh Pak Harto tahun 70-an diadopsi menjadi program nasional. Bahkan kemudian menjungkir balikan jargon dari banyak anak banyak rezeki menjadi dua anak cukup, yang sangat sukses sama saja kan gitu. Mudah-mudahan ini juga akan seperti begitu ya, bisa menjiplak kisah sukses PKBI, dan ya kita membantu pemerintah. Sudah ada tendensi lah atau mungkin apa namanya indikasi bahwa pemerintah cukup melirik lokavore? Ada beberapa teman di pemerintahan yang sudah kontak saya, wah ini luar biasa. Akhirnya karena mereka tahu saya sudah selalu bicara soal ini, akhirnya ini jadi juga nih katanya gitu. Ya mudah-mudahan. Tapi ya ini bukan saya sendiri, saya cuma sekedar penggagas. Ini kerja tim, jadi ya saya sangat berharap tim di Yayasan YLS ini bisa kita bergulir cepat. Jika suatu saat misalnya seorang yang sudah menjadi seorang lokavore ingin, kan begini, kadang-kadang kan selera datang tiba-tiba ingin lagi menyantap angus atau apa. Nggak apa-apa, ini kan bukan strict halal haram begitu ya. Derajatnya di bawah itu. Tetapi walaupun nanti saya sih sangat berharap ada sosialisasi apa namanya stiker-stiker kelas-kelas lokavore yaitu tadi di pemerintah maupun di kuliner-kuliner begitu, sehingga orang bisa lihat ini lokavornya seperti apa, kan itu keterbukaan publik kan. Tetapi bukan berarti kita tidak makan impor. Ya sekali-sekali, tetapi basicnya itu. Karena begini,
Saya kira sebenarnya seperti di Jepang ya, saya juga ingin menumbuhkan budaya bahwa makan itu bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar ingin mengisi perut ya, tetapi itu kan sebetulnya ritual. Kalau di Sunda atau di Jawa gitu kan, di Bali juga kan, bagaimana kita bisa membuat tumpeng gitu, itu dengan segala macam nilai filosofinya. Itu yang saya juga ingin kembangkan lagi, karena itu kearifan lokal dan itu adalah identity. Saya masih ingat nenek saya itu dulu kagoah. Goah itu apa ya? Satu ruangan yang khusus tempat beras. Sebelum masuk lumbung. Beliau suka pakai ini dulu. Pakai ikat kepala, padahal wanita baru baca-baca dengan bahasa Sunda, ngambil beras, baru menanak nasi. Itu pemuliaan pemuliaan alam, pemuliaan petani yang luar biasa. Gitu, karena kita tanpa makanan kita tidak bisa hidup. Nah, oleh karena itu sekali lagi dengan gerakan Lokavore juga saya ingin menanamkan nilai budaya pada gaya hidup makan kita. Ya, dan itu diajarkan oleh nenek moyang. Orang Jepang sangat seperti itu kan. Di Bali dulu tahun 80-an, 90-an, saya punya teman di Tabanan, saya makan di rumahnya beliau beberapa hari, itu di meja makannya itu ada piring kecil. Jadi saya makan, lalu sedikit-sedikit dari piring kita ditaruh di situ, lalu saya tanya, untuk apa ini? Ini adalah untuk Sang Hyang Widiwasa, sebagai penghargaan kita bahwa kita bisa makan hari ini. Itu di Bali, saya nggak tahu, sekarang masih ada nggak? Tapi rata-rata di keluarga begitu, di Bali itu. Menurut saya itu nilai yang luar biasa. Jadi kita namanya istilahnya apa ya? Tawadu gitu. Tawadu, ya. Jadi bukan sekedar mengenyangkan perut. Begitu. Tetapi ada nilai-nilai filosofis, nilai-nilai budaya. Ada syukur juga di sana. Ada syukur juga di sana. Dan kita tidak pernah lupa kepada petani yang membantu kita menyediakan makanan hari itu. Kalau misalnya kita sedikit demi sedikit nanti beralih menjadi seorang lokavore, menanamkan komitmen di hati kita, seberapa kuat pertanian kita bisa mendukung ini? Sangat kuat. Sekarang ini karena terjadi pengurangan lahan itu ya, karena memang secara ekonomis mempertahankan sawah hasilnya kan kurang begitu. Tetapi bayangkan ketika misalnya kita beri kebebasan petani untuk menentukan harga. Bagi saya, harga beras 100.000 per kilo misalnya, nggak ada masalah sepanjang itu dinikmati oleh petani, dan itu bentuk penghargaan saya. Karena petani tidak menyangkul, tidak menanam padi, tidak memelihara padi, tidak bisa makan. Gitu. Jadi dengan itu maka nanti akan terjadi, justru akan menjadi real estate, perumahan-perumahan itu akan dibongkar lagi jadi sawah-sawah lagi. Bagi saya itu berita baik. Berita baik. Begitu. Nah, dengan itu juga maka sungai-sungai di Jawa yang sekarang mengering, makin sedikit jumlahnya, itu juga kita akan kemudian keluar dengan ide-ide bagaimana ini air bisa lancar lagi di setiap sungai. Sekarang kan tidak ada. Hampir semua sungai tinggal seperti jalan berbatu, kan bukan sungai lagi di Jawa. Karena orang juga tidak terlalu care dengan sungai itu ya. Iya, dulu tahun 70-an hampir semua kita punya pengalaman mandi di sungai. Sekarang mana ada anak-anak bisa mandi di sungai karena sungainya tidak ada. Kalaupun ada kotor, begitu. Nah, dengan seperti itu akan semuanya menurut saya otomatis kita akan reform, akan terrehabilitasi. Nah, kira-kira apa sebetulnya sumber masalah pertanian terbesar di Indonesia yang mengubah kehidupan kita dari tahun 70-an yang masih katakan saja ya, saya juga masih tahu ada yang namanya peluit peluit dari batang padi gitu ya, kemudian wayang-wayangan dari batang padi, dan sekarang mereka anak-anak kita itu sama sekali membayangkannya pun mungkin susah. Ya, karena petani kita punya saingan namanya pedagang kan, kira-kira gitu. Pedagang impor. Ya kan, beras kita sekarang punya saingan dengan gandum, dengan Indomie, dengan mie instan. Nah, itu yang sebetulnya pemerintah harus hadir dan menunjukkan keberpihakannya. Gandum itu harus dikurangi, begitu. Dan dengan itu maka kemudian kebutuhan produksi padi akan ini. Tapi kan sekarang kan dalihnya adalah
Ya karena produksi padi kurang, makanya kita impor. Gitu. Iya. Nah, jadi maka itu saya tidak terlalu suka dengan istilah ketahanan pangan. Karena ketahanan pangan itu pengertiannya asal ada pangan, dari manapun asalnya. Jadi kita harus maju melangkah lebih jauh, kedaulatan pangan. Jadi pangannya ada, tetapi dihasilkan. Iya, begitu. Dengan kondisi kita saat ini, kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan di dunia, sebetulnya seberapa parah posisi kita di dalam urusan pangan? Iya, karena memang irigasi kita tidak lancar, jumlah hektar padi kita juga mengecil, segala macam, itu bisa bahaya. Oleh karena itu maka itu kita harus perbaiki, karena itu adalah fondasi kita. Fondasi kita itu adalah paling tidak kita tidak impor. Sekarang kan masih impor beras. Swasembada cuma 1 kali seumur yang sehat. Ingat kan kira-kira itu dari zaman Pak Harto. Ini kan potret yang menurut saya memilukan gitu. Betul. Saya kemarin baca bukunya Yudi Latif bahwa ternyata alam Nusantara ini adalah alam yang paling kaya di seluruh dunia. Ya, bukunya kan Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia. Itu saya baca, wow, luar biasa. Dari mulai manusia pertama Pithecanthropus erectus berlatih berjalan tegak, itu karena jatuh dari pohon di Papua, sampai sekarang mobil listrik itu karena ada nikel di tanah ini. Jadi tanah ini selalu menyumbang kepada peradaban dunia. Termasuk di zaman penjajahan bagaimana orang Eropa bergaya hidup sebetulnya karena mengambil rempah dan teh dan kopi dari sini. Ada English breakfast tea begitu, ada Swiss yang terkenal dengan coklatnya, padahal kan kakaonya dari sini begitu. Jadi tanah kita ini tidak henti-hentinya menyumbang kepada peradaban dunia. Tinggal kita mensyukurinya atau tidak. Nah, kita harus mensyukurinya seperti apa? Kita justru yang harus memuliakan. Jangan kemudian malah manusianya menjadi liabilities di tanah yang indah ini. Dan itu yang sudah terjadi ya? Saya tidak menyatakan itu, tetapi saya bilang normatif. Jangan sampai menjadi liabilities. Ya. Mengapa lebih banyak penguasa, katakan seperti itu, yang lebih memilih konsep, meskipun mungkin ini belum katakan saja menjadi sebuah definisi resmi, ketahanan pangan dibanding kedaulatan pangan? Karena memang lebih gampang kan, yang penting kan tidak ada krisis pangan. Ya udah beli aja, dan dibeli makin banyak. Yang penting kan rakyat beli kan, laku, jadi kan tidak ada krisis pangan. Karena krisis pangan adalah krisis yang paling berat untuk stabilitas politik, ya kan gitu. Jadi itu memang shortcut yang menurut saya salah. Karena kita kemudian dimanjakan oleh membeli, padahal kita bisa bikin sendiri, begitu. Kalau begini, kalau kita misalnya Wagyu, kita contoh yang paling ekstrim, yang paling top gitu kualitas daging Wagyu. Wagyu kan bisa dibikin di sini, karena di Australia juga dibikin, kan awalnya dari Pulau Kobe, gitu. Tetapi kan insentif untuk itu kan tidak ada, karena apa? Ya udah impor aja lebih murah. Nah, ini yang saya kira harus ada keberpihakan ya. Tidak bisa apple to apple. Ya karena kita impor dari Cina lebih murah. Begitu. Ya awalnya lebih murah, tetapi kita harus catch up. Begitu. Karena kalau tidak, ini bukan soal murah atau mahal, tapi ini soal ketergantungan. Kita tergantung kepada negara lain. Kan repot. Begitu. Begitu ada terjadi sesuatu, kita nggak bisa impor, lalu kita jadi krisis pangan. Kan salah itu. Jadi kedaulatan pangan itu penting. Apa sih yang nggak bisa? Kalau cuma soal daging sapi, ya udah itu soal kualitas. Daging sapinya ya sama kan daging sapi. Dibikin kualitas Wagyu. Gimana caranya? Kita pelajari. Gitu misalnya. Apa itu yang kurang di kita? Kurang dalam arti kurang merasa ingin untuk punya sesuatu yang baru, punya pengetahuan baru. Maka itu menurut saya ketika asosiasi pertanian, peternakan, perikanan, nelayan itu kuat, dia punya misalnya dia punya lembaga keuangan yang kuat seperti di Jepang, ya, jadi self-regulatory organization, mereka jadi satu community, pemerintah melayani itu kekejar kok. Jadi let them play B2B basis, gitu, business to business. Jadi jangan semua oleh
pemerintah karena kemudian jadi proyek, kemudian ada pilot project biasanya kan begitu, terus tidak ada kelanjutan. Itu selalu tragikanya. Karena misalnya pada pilot project yang ada kegagalan misalnya. Karena itu berbasis APBN, udahlah APBN untuk bikin infrastruktur yang lain pertanian. Tetapi yang ini serahkan ke mereka, kita dorong apa yang mereka perlukan. Misalnya, oke, kita mau compete dengan sapi Jepang itu, ya kan? Ya udah, bagaimana caranya? Kan gitu kira-kira. Kang, saya kembali ke yang tadi ya, soal antara membeli dengan menyediakan. Yang tadi akan katakan kan, membeli mungkin pada saat awal selalu lebih murah. Nah, adakah peluang ada satu pemerintahan, satu penguasa yang menyediakan diri untuk memulai saat-saat awal itu sehingga kita bisa jadi awal-awal mungkin mahal dulu, membiarkan dulu beras mahal yang tadi akan katakan itu karena produksi sendiri. Mungkinkah dengan misalnya seorang penguasanya bisa 2 kali 5 tahun? Ya, kita berdoa semoga ada calon pemimpin seperti itu, tetapi kalau itu kita kaitkan dengan ini topik lain kan, ini jadinya soal rekrutmen kepemimpinan ya. Jadi kan nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Karena kan kita ingin membahas gini, lari ke sini ada ini, lari ke sini ada ini, kita cari akhirnya yang holistiknya. Ya. Saya selalu berkesimpulan bahwa memang yang paling mendasar itu adalah reorganisasi, reformasi di bidang politik. Nah, terutama di dalam rekrutmen politik. Dan lebih terutamanya lagi adalah soal pembiayaan politik. Saya kira itu kuncinya. Kuncinya itu adalah pembiayaan politik. Jadi pembiayaan politik itu harus APBN base. Harus 100% APBN, tidak boleh swasta membiayai partai politik dan kegiatan politik. Itu hukum pertama. Hukum yang kedua, swasta bisa membiayai partai politik atau pemilu begitu, tetapi dengan persyaratan yang ketat. Misalnya dananya itu dari mana asalnya, tujuan penggunaannya apa, semua transparan. Lalu kemudian swasta itu dananya disalurkan tidak hanya kepada satu kubu atau satu partai politik atau ke satu calon, semuanya dapat. Dengan itu maka niatnya, nawaitunya adalah memang untuk memperbaiki kehidupan politik. Jadi menurut saya salah satu kunci penting itu adalah sistem rekrutmen politik, dan esensi dari itu adalah biaya politik, sehingga tidak ada oligark. Itu tadi kan sekarang kita disebut sebagai negara oligarki, negara swasta, karena ya itu tadi. Dan bagi saya logikanya tidak masuk. Karena kan partai politik, pemilu itu adalah sarana rekrutmen kepemimpinan. Rekrutmen di mana? Di pemerintah. Kok di outsource ke swasta? Kan begitu. Jadi jangan, oleh karena itu kemudian swasta bisa mendikte. Ketika seperti itu, maka gagasan-gagasan seperti yang kita bicarakan soal lokavor ini mungkin agak susah. Dipotong oleh oligark juga ya. Karena mereka hukumnya kan adalah hukum IRR. Saya udah invest sekian, dapat apa saya? Yang paling gampang bisnis adalah ya import lah. Dan itu kemudian membuat, kadang ada yang mengatakan bahwa negara kita, kabinet dan negara kita itu bisa dikuasai seseorang ya. Ada cukong yang misalnya punya sekian menteri di kabinet kan begitu akhirnya. Artinya dari pemikiran tentang bahan makanan ini kita sebetulnya bisa bisa mereformasi politik secara lebih sehat. Iya, kalau menurut saya akar masalahnya titik berangkatnya dari situ. Pembiayaan politik yang paling esensi menurut saya itu, kesimpulan saya. Dan dengan itu maka teman-teman anak-anak mahasiswa yang punya passion di politics, itu sejak awal memang dia akan menjadi professional politician gitu ya. Bekerja di kantor-kantor cabang partai, dapat honor itu dari APBN. Dan dengan itu maka merit system untuk karir politik terbangun. Akuntabilitas keuangan partai juga akan terjadi kan begitu. Kalau sekarang kan susah. Orang anak-anak itu yang memang tidak punya duit, memang dia passionnya di politics, udah aktif di partai sekian lama, tiba-tiba nomornya nggak pernah naik. Tiba-tiba orang datang kan gitu. Yang dari oligark itu, yang punya uang gitu. Ya, akhirnya kemudian semua dilakukan untuk bohir ya. Jadi tidak ada independensi pemerintah. Pemerintah kita ini tidak ada independensi. Istilahnya
apa ya, di kalangan pengusaha hampir semua pejabat, gubernur, bupati itu semua ada price tag-nya lah. Iya. Jadinya Maaf dengan agak kasar, bisa dibeli juga gitu. iya. Kebetulan, Iya. kan Akang adalah seorang pengusaha. Pengusaha yang punya concern, pengusaha yang kelihatannya juga punya rasa nasionalistis yang cukup. Kalau melihat seperti ini berlangsung, kita lihat fakta lah ya, jangan tidak bicara yang ideal. Kalau kita lihat faktanya seperti ini, apakah 100 tahun yang akan datang Indonesia bisa merayakan 200 tahun Indonesia? Saya nggak punya, tapi ada yang salah lah. Ada kita mungkin bisa disebut lagi tersesat jalan gitu, dan saya cuma sekedar mengingatkan aja, karena kalau makin tersesat kan, karena saya kira ini semua keluhan kan, semua orang udah mengeluh yang sama kan, begitu, bagaimana oligarki dan segala macam. Tapi kan tidak ada affirmative action yang kita bisa lakukan gitu. Ya makanya saya bikin ILS ini sebagai langkah kecil dari sekelompok anak-anak muda, sebetulnya anak-anak bangsa yang concern dan ingin membantu pemerintah menyehatkan ekonominya, keuangannya, dan juga kemudian menyejahterakan petani. Jadi mudah-mudahan kalau ditanya lagi seperti itu ke depan, ya saya berdoa agar Indonesia ini abadi begitu ya. Tapi saya ingin ingatkan ke rakyat kita semua bahwa Indonesia ini bukan kata benda, kata kerja gitu ya. Jadi bisa abadi kalau dikerjakan dengan benar. Nggak bisa take it for granted. Ya. Kang, kita kembali ke ini Kang, ke ILS. Beri saya sebuah penjelasan. Kira-kira target sebulan, setengah tahun, setahun, dan 5 tahun mendatang yang ingin dicapai oleh ILS. Teman-teman sudah menyusun program. Jadi karena kami berbasis di Bandung, dan hampir semua orang Bandung. Jadi kita ingin membuat Bandung sebagai kota awal Lokafor. Saya sudah terkoneksi juga dengan wali kota. Beliau menyambut. Jadi bulan Desember ini kita akan membuat kegiatan pasar Lokafor. Sebelumnya akan dilakukan pertemuan dengan beberapa pelaku kuliner di Bandung yang terutama. Itu diinisiasi oleh wali kota. Lalu kemudian mereka mendukung gerakan Lokafor ini gitu. Jadi adalah perhimpunan restoran Lokafor Bandung, kemudian ada festival Lokafor Market, itu kira-kira Desember. Lalu kita akan menyusun proposal ke pemerintah, mudah-mudahan pemerintah bisa mengadopsi ini. Kita ingin mengadakan survei indeks Lokafor, kota-kota Lokafor di Indonesia tahun 2026. Itu yang diantaranya yang praksisnya yang ini. Di samping kita sekarang mulai membangun jejaring. Dalam soal membangun jejaring, sudah ada yang misalnya kontak-kontak dari daerah lain? Sudah banyak. Boleh diungkap? Sudah banyak. Bahkan pemilik restoran Lokafor di Ubud sudah gabung. Di Bali? Iya. Sudah gabung. Dan mereka sangat senang ternyata ada temannya juga yang ngomong Lokafor. Gitu. Tidak kesepian, tidak sendirian. Tidak kesepian, iya. Kalau misalnya nanti orang-orang gini deh, daging wagyu kan belum bisa kita ini ya. Dengan adanya Lokafor Society ini, kira-kira seberapa lama lagi kita bisa menyediakan wagyu sendiri sehingga misalnya orang-orang yang ingin makan tetap itu dalam skala kecil, maksudnya dalam skala restoran gitu ya. Saya bukan promosi restoran Lokafor di Ubud, bukan. Dia udah ini. Tetapi dia bisa jelaskan semua yang ada di piring kita itu sejarahnya. Dan itu bikin saya amazed. Begitu. Ini daging dulunya itu dipelihara di Banyuwangi. Ini dulunya sebelum dipotong. Ini peternaknya dan segala macam, semua sampai ingredient dia jelaskan. Begitu. Jadi memang dia ketat ini. Menurut saya wow. Dan itu kelasnya wagyu yang si sapinya juga. Iya. Dan itu di breed locally. Tapi memang kan skalanya masih kecil.
gitu. Tetapi Dan gini juga ya, ya, saya membayangkan gini. Saya datang ke satu restoran lokavor. Kemudian ada penjelasan seperti tadi. Itu kan makan kita itu menjadi terasa ritual. bermakna ya. Betul merasakan ritualnya. Ritualnya. Oleh karena itu, ya seperti misalnya budaya teh lah, ya. Saya lagi sering ke Xiamen, ke China. Mereka bisa menjelaskan teh ini berasal dari mana. Begitu. Ini teh berasal dari pohon yang ditunjukin fotonya. Ini Kaisar Han minum dari pohon yang sama. Lalu kita minum dan setelah itu ditawarin kalau mau beli segede gini, segede seperti ini, boxnya itu $3.000 gitu. Dan kita tuh wah tidak merasa terpaksa karena ingin uniqueness-nya itu kan dan menghargai cerita itu. Jadi storytelling-nya luar biasa. Nah, bayangkan dengan ibu-ibu kita di kampung menyediakan teh. Aduh, mohon maaf, saya cuma bisa menyediakan teh. Menyediakan teh dengan minta maaf kan kira-kira gitu. Jadi ini tidak ada penghargaan. Gitu. Nah, ini yang saya ingin bangun budaya ini, kebanggaan. Karena semua soal narasi ya teh itu aja, dagingnya ya itu aja. Tapi begitu diceritakan, wow. Dan kita tidak ingin segera habis itu makanan karena dinikmati sampai suap terakhir. Betul. Karena dia tunjukkan fotonya dari mulai kecilnya ini segala macam, gimana mereka di-breed gitu. Wow, amazing. Kalau dari sisi restoran, ini sudah berapa yang di Bandung itu? Kita baru mau mulai. Bukan, yang tiba-tiba kan yang sudah ada kemudian bergabung. Saya kira cukup banyak. Ada beberapa chain restoran, terutama restoran Sunda, yang akan mendeklar diri sebagai restoran lokavor. Dan nanti kita kasih plakat. Saya harap nanti wali kota kasih plakat ini restoran lokavor. Ada satu hal yang kemudian ketinggalan. Sebetulnya kata lokal sendiri, kalau saya boleh tahu, seberapa dekat sehingga kemudian sesuatu bisa disebut lokal? Ya, kalau dari lokavor aslinya kan 120 miles ya. 120 miles, 150 kilo lah. 200 kilo ya? Ya, 200 kilo. Dan itu yang diterapkan ketat di lokavor Bali. Saya lihat. Paling jauh tuh Banyuwangi dia. Tapi kualitasnya, wow. Kita tidak akan, nanti saya dianggap promosi. Ya nggak apa-apa. Saya nggak kenal sama yang punya, cuma saya pernah makan di sana. Gitu. And it was amazed me. Itu yang kemudian membuat saya punya inspirasi. Ini luar biasa. Kalau saya mendengarkan cerita-cerita Akang tadi, akankah kemudian restoran lokavor yang awal-awal ini ya, itu kemudian hanya menjadi restoran yang tiba-tiba menaikkan harga dan membuat orang susah masuk, nggak? Menurut saya tidak. Pertama karena kan harus kita bedakan. Ada pangan lokal, maksudnya pangan lokal itu makanan-makanan lokal gitu ya. Makanan-makanan Indonesia itu kan automatically bisa jadi lokavor sebetulnya. Betul. Tetapi kan ada restoran Jepang, ada restoran Italia, ya kan ada restoran Chinese gitu. Nah, bukan berarti itu tidak ada restoran Korea. Tetapi nanti kita akan dorong mereka menggunakan bahannya lokal. Begitu. Jadi bukan berarti tidak ada wagyu, tidak ada fine dining, tetapi mereka akan kita encourage untuk menggunakan bahan-bahan lokal. Tetapi kan kemudian ada demand dari mereka, ada requirement. Kita maunya standarnya ini. Ya udah, petani kita coba bikin seperti ini. Ada peningkatan mutu juga ya? Harus, ya, dengan sendirinya. Begitu. Jadi kita punya dalam konteks itu ketahanan, ada daya tahan terhadap serbuan import. Jadi ketika misalnya wagyu import atau wine import masih ada, look, this is our local. Jadi kita compete. Kalau sekarang kan nggak ada perlawanan. Betul. Nggak ada perlawanan. Apel, jeruk, dulu Garut terkenal, jeruk Garut sekarang sudah tidak ada. Gitu. Karena daripada menanam ya udah mendingan import aja gampang. Mentalitas itu, mindset itu yang harus kita ganti. Sebetulnya lokavor ini menggeser paradigma ya? Pada mindset. Dan kenapa China maju sekali? Karena mindset. China dari awalnya kan begitu. China beli barang itu, kalau begini gue juga bisa bikin, makanya kan kemudian ada KW. Tapi sekarang KW itu lebih mahal, lebih bagus dari aslinya sudah. Kan itu proses. Nah, mindset itu yang harus kita tanamkan di sini. Kita mulailah dari cara. Dan itu tidak terlalu lama, Kang.
tidak terlalu mahal dan tidak terlalu susah karena kita Karena cuma gini, ngomong pangan. saya Kan? pernah pokoknya dapat barang yang saya pikir ini ternyata buatan Cina. Buruk sekali di tahun-tahun 2005 kalau nggak salah. Begitu tahun sekarang kan udah. Iya, begitu. Karena mindset. Kalau begitu mah gue juga bisa jiplak. Gitu. Bisa bikin lebih baik. Kan Cina kan gitu. Yeah. Copy and make it better. Nah, kita di pangan saja, jangan di teknologi. Kalau itu terlalu susah, paling tidak di pangan kita bisa copy and make it better. Dan memang kekuatan kita di sana. Di situ kita tidak bisa keluar dari negara pertanian. Bukan berarti menjadi negara pertanian kita tidak menjadi negara industri. Karena industri itu bukan soal bidang ya, bukan soal sektor, tetapi soal proses. Industri itu adalah memperpanjang proses produksi. Kan ya dari pertanian dan membuat nilai tambah ya. Benar. Jadi kalau sekarang sebagai negara agraris kita hanya menanam, memelihara, panen 3. Kalau sebagai negara industri setelah panen ada quality control, distribusi, ada packaging, ada branding, pricing, ada branding, ada distribusi kan begitu. Sehingga orang membeli hanya di ujung ini, tidak bisa di sini. Betul. Itu adalah industri. Nah, itu yang harus dijaga oleh pemerintah. Sehingga petani kita punya ketahanan. Jangan petani-petani kita yang ada di Cianjur, di Cipanas, di Lembang, diserbu tanpa sempat bernapas, subuh-subuh sudah hilang barangnya. Nah, pertanyaan dengan serupa. Harga yang sekarang murah. Ya, betul murah. Kan itu kan sebetulnya memperkosa petani. Sekarang saya tanya sama Pak Wawan. Pak Wawan punya sepatu bagus. Bisa nggak Pak Wawan menyerbu pabriknya? Pemberian. Menyerbu pabriknya dengan harga? Nggak bisa kan? Walaupun di pabrik ada bisa beli, tetapi itu outlet dan harganya sama di mana-mana. Itulah negara industri. Jadi sebetulnya kebiasaan kita untuk menyerbu petani pada ladangnya langsung dengan tujuan mendapatkan harga murah itu sebetulnya perbuatan yang tidak adil ya. Tidak adil dan memang tidak diberdayakan. Saya kan pernah di Jepang kan. Saya pernah ke Hakone. Saya bilang saya mau beli sayuran di Hakone di pusatnya itu. Nggak boleh. Bukan beli. Boleh. Saya beli. Itu udah packaging, mereknya, packagingnya. Kemudian saya pulang ke Tokyo, beli di supermarket sama persis. Jadi ngapain di sana? Nah, itu namanya negara industri berbasis pertanian. Begitu. Jangan kasihan dong. Sekarang kayak tukang makanan gitu gorengan, masih di penggorengan aja gitu udah ambil. Iya tuh ada apa bondon ya makan langsung dari ini ya. Iya gitu. Kasih dia ini dan dengan itu maka rantainya panjang. Kalau rantainya panjang, yang ikut main, yang ikut banyak. Ada yang jualan packaging, ada yang apa gitu. Akhirnya tenaga kerja ya. Ya, mungkin hari ini kita masih bermimpi soal itu. Tapi apa sih yang kemudian apa di dunia yang tidak dimulai dengan mimpi? Ya? Hanya orang-orang yang mau dan berani bermimpi yang insya Allah akan maju. Dan saya berharap negara kita tidak terlalu lama kembali menjadi keledai karena terperosok berkali-kali pada lubang yang sama. Serap Kang. Sorry. Sobat Mandilog, akhirnya kita sampai pada saya ulangi. Sobat Mandilog, akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan yang tak bisa kita hindari. Bangsa ini tidak kekurangan tanah, tidak kekurangan air, dan tidak kekurangan petani. Yang kita kurang hanyalah keberanian untuk memutus ketergantungan. Kita makan terlalu banyak dari kapal dan terlalu sedikit dari tanah kita sendiri. Hari ini pun Kang Sarip mengingatkan kita bahwa kedaulatan pangan bukan proyek kementerian, bukan proyek politik, bukan pula proyek presiden tertentu. Kedaulatan pangan sejatinya adalah proyek peradaban. Friedrich Schiller pernah menulis, "Inhumanity is the result of depersonalization." Ketidakmanusiawian adalah hasil dari hilangnya personalisasi. Ketika makanan kita tidak lagi punya wajah petani, ketika beras kita tak lagi punya nama desa, ketika gandum impor lebih akrab daripada sorghum lokal, kita telah kehilangan kemanusiaan kita sendiri. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah mengingatkan, apa yang engkau makan akan membangun dirimu. Pilihlah apa yang bisa membuatmu merdeka.
Indonesia tak akan pernah menjadi bangsa besar kalau kita masih memandang petani sebagai beban, bukan fondasi. Tidak akan pernah berdaulat kalau pangan kita rapuh. Tidak akan pernah makmur kalau langkah pertama untuk mandiri pun tidak berani kita langkahkan dan kita ambil. Kedaulatan pangan bukan slogan, ia dimulai dari piring kita. Dan kalau hari ini kita tidak berubah, maka sejarah hanya akan mencatat kita pernah menjadi bangsa kaya yang mati karena lupa makan dari tanahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.